bagaimana hukumnya kalau ada orang ingin membunuh kita, kemudian kita membela diri sampai akhir orang itu terbunuh? Itu diperbolehkan selama memang kita tidak ada niat untuk membunuhnya. Nabi pernah mensabdakan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh sama yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat tanya sama Rasulullah, wahai Rasul, yang membunuh masuk neraka? Kalau yang bunuh masuk neraka kami faham. Nah sekarang bagaimana kasusnya yang dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, yang dibunuh itu dia sudah punya niat untuk membunuh, cuma keduluan dibunuh. Nah sehingga kalau kita tidak ada niat cuma untuk membela diri seperti yang ditanyakan ini, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, para ulama sudah mengatakan kalau seorang itu melakukan sesuatu bukan di bidangnya, tunggu kehancuran. Fawidul amr ilaman lahu amr, serahkan perkara dengan yang menguasai perkara tersebut. Termasuk maaf, seorang pengaman di salah satu desa, kota atau negara, dia bukan di bidangnya, kemudian dia mengambil alih, ya tunggu kehancuran. Contoh, saya diminta majaisan, Beb buat serabi, saya tidak bisa buat serabi, saya maksa, serabinya nggak jadi, malah rusak yang ada. Tapi saya tanya, siapa yang bisa serabi? Oh ini, siapa nih? Abah Igo bisa buat serabi. Abah Igo buat jadi, sukses, enak. Kenapa? Karena diserahkan dengan ahlinya. Sama, kalau kita sebagai tindak keamanan tidak paham masalah ilmu agama, ya nggak usah sok tahu. Tinggal kita tanya sama ustadz kiai ulama setempat, atau mungkin yang lebih tinggi MUI setempat, bagaimana cara pandang dalam agama kalau ada kejadian seperti ini. Karena kalau kita sudah menggunakan hukum pribadi atau dikenal namanya hukum hawa nafsu, ya tinggal tunggu kehancuran. Kenapa? Allah sudah berfirman, inna nafsa la'amaratun bisu. Itu Allah sudah nyatakan. Nafsu itu nanti ujungnya, akhirnya itu akan memerintahkan kepada kejelekan. Dan Nabi sudah pernah mensabdakan, aku tidak tinggalkan agama Islam ini kecuali sudah jelas, kata Nabi. Jadi nggak ada yang remeng-remeng. Cuma karena kita nggak mau kembali kepada aturan syariat Nabi, itu yang membuat susah. Maka dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, tidak akan tersesat umat ini selama mereka berpegang teguh dengan dua pegangan ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kalau kita tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau yang dijelaskan oleh para ulama, ya kita akan tersesat. Nah sehingga alangkah baiknya segala sesuatu diserahkan dengan bidangnya. Jangan kita memaksakan diri bukan bidangnya untuk mengerjakan. Maka jangan salahkan kalau terjadi kerusakan, salahkan diri kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab.